سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah taala angkat derajat kita. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalannya dalam keadaan nanti wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati al-mukarram wal muhtaram Ustadz Usral Ilmi, mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, dan juga seluruh para warga, para jamaah masjid Jami'at Taubah. Kita melanjutkan pelajaran kita yang mana masih di dalam bab tentang sabar. Diriwayatkan an Atha bin Abi Rabahin qala li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahlil jannah faqultu bala. Qala hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Atha bin Rabah berkata, kata Atha bin Rabah ya, bahwa ia suatu hari pernah diajak ngobrol sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana Abdullah bin Abbas berkata, ala urika, maukah engkau aku perlihatkan imra'atan, seorang perempuan min ahlil jannah, yang merupakan penghuni surga. Ya. Fakultu bala, kata Atha bin Abi Rabah, ya saya pengen, katanya begitu. Qala hadhil mar'atus sauda, perempuan yang masuk surga itu ya adalah seorang perempuan yang berkulit hitam, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata itu perempuan, inni usra'u, ya Rasul, aku ini suka mengalami kejang-kejang. Wa inni atakasyafu, dan aku kadang suka tersingkap auratku. Fad'ullaha ta'ala li, maka aku mohon agar engkau berdoa kepada Allah buat saya. Nah ini jadi ada perempuan yang katanya ahli surga, Bu. Ya, ini mudah-mudahan ibu-ibu ya bisa mencontoh ini. Ya. Siapakah perempuan yang dikatakan ahli surga? Perempuan yang punya penyakit. Ya. Penyakit kejang-kejang, ayan dan sebagainya ya. Nanti dijelaskan nih penyakit apa gitu ya. Intinya ini perempuan mengalami kejang-kejang ya. Nah ini perempuan meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, saya tuh kalau kejang aurat saya suka kebuka ya Rasulullah ya. Maka mohonlah kepada Allah agar saya disembuhkan oleh Allah. Nah ini hadirin, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa boleh minta doain sembuh ya. Jadi kadang orang ada yang bilang begini hadirin, ente dikasih nikmat sakit minta sembuh, emang ente nggak pengen dosa ente diampunin Allah? Nah ini hadirin ya. Enggak juga hadirin, kita minta sembuh boleh ya. Karena orang itu masing-masing punya kadar
batasannya. Ya. Ada orang yang kadang-kadang sakit malah jadi nggak sholat, ada nggak? Ada. Ada orang gara-gara sakit malah jadi nggak ngerjain yang sunnah dan sebagainya, maka dia boleh berdoa kepada Allah agar tetap istiqomah dalam kebaikan. Ya kan, kalau misalnya ada orang sakit ke masjid kadang-kadang maaf ya nggak enak ke masjid, sholat nggak enak, ibadah nggak enak, boleh dia minta sembuh. Tapi emang ada orang yang dia punya makom tinggi, keyakinan tinggi, kalau sakit nggak minta sembuh, nggak minta doain sembuh. Ada orang begitu. Ya, bahkan ada di zaman sekarang ini, ada seorang kiai, orang soleh luar biasa, punya penyakit tumor, nggak mau diobatin, nggak mau dioperasi, sakit tuh. Keluarganya nyuruh, Pak, ayo Pak, kita operasi. Nggak mau juga, tetap dia sabar dengan sakit tumornya. Sampai kemudian ketika ini bapak ini seorang kiai ini pingsan, keluarganya buru-buru bawa ke rumah sakit, langsung biar besok langsung dioperasi. Mumpung lagi apa tuh? Pingsan. Subhanallah, malamnya dokter kaget. Di sekitar ini orang yang sakit banyak darah-darah. Ternyata pas dicek, ternyata udah ada yang ngambil tumornya, hadirin. Siapa yang ngambil tuh? Siapa yang operasi? Ya. Allahu a'lam. Mungkin malah malaikat. Ya, ingat Nabi dioperasi sama malaikat. Nabi kan dioperasi malaikat, diambil apanya tuh? Ya, hatinya dibersihkan oleh malaikat. Bahkan ketika Sayyidah Aminah melahirkan baginda Rasul, lahirnya bukan dari apa? Kemaluan, Bu. Baginda Rasul lahirnya operasi sesar. Siapa yang sesar? Malah malaikat. Kenapa ini kiai dioperasi sama malaikat? Karena emang nih kiai saking tawakalnya sama Allah, dia yakin yang menyembuhkan bukan dokter. Dia yakin yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah tauhid paling tingginya nih, Bu nih. Ya. Makanya kata ulama, kalau orang sakit ada dua pilihan, sabar ame berobat. Sabar ame berobat. Yang mana lebih afdol? Sabar. Ya. Berobat boleh nggak? Boleh, silakan. Hukum berobat mubah, bukan wajib. Nggak ada hukum berobat wajib, nggak ada. Ibu pusing, balanya pusing, mau minum obat boleh, nggak minum boleh, bahkan lebih bagus nggak minum. Kenapa? Kita merasakan, ya, merasakan sakit yang diberikan Allah, yang hakikatnya itu sakit akan napusin dosa kita. Ya. Nah ini seorang perempuan tadi nyontohin buat kita, Ibu nih, kalau sakit ya minta doa sama Rasul. Cuman Rasul tawarkan kepada ini orang, in syi'ti sabarti walakil jannah. Jikalau engkau mau sabar, ya, engkau akan mendapatkan surga. Maksudnya sabar di sini nggak berobat, nggak didoain, nggak, sabar aja udah. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afik. Kalau engkau mau juga aku doakan sehingga engkau sembuh. Tuh. Faqalat, maka apa kata tuh perempuan? Asbiru, saya sabar. Dah ya Rasul, saya sabar aja dah. Kenapa? Karena Rasul bilang kalau sabar dapat surga. Tuh ya. Sekarang Ibu kira-kira saya tanya, kita mau sakit, sabar, dapat surga apa sembuh? Sembuh dapat surga. Alhamdulillah. Emang orang kita begitu ya. Ya. Tapi ini perempuan minta tuh. Faqalat inni atakasyaf, ya Rasulullah, saya redo aja kalau saya sakit, cuman saya takut aurat saya kebuka pas lagi kejang. Nah ini kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari, disebutkan sakit ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sakitnya medis, kejang atau ayan. Ada yang mengatakan sakitnya non medis, yaitu kena gangguan jin. Jadi ada Pak Bu, orang yang kalau kena gangguan jin itu dia lagi duduk begini nih, tahu-tahu ketawa hadirin. Ada, saya punya jamaah orang Kemang sini, lagi arisan, tahu-tahu kemasukan jin, tahu-tahu ketawa-tawa sendiri. Itu perempuan, memang biasanya perempuan yang suka gampang kesurupan.
Betul. Laki sama perempuan lebih banyak mana yang kesurupan? Perempuan. Kenapa? Perempuan itu ada sisi bagian yang kadang-kadang suka kosong. Ya. Makanya lebih gampang masuk jin sama perempuan. Kalau laki-laki rada susah. Karena pikirannya nggak pernah kosong. Pikiran cicilan, kontrakan dan sebagainya. Banyak pikiran ya. Jadi susah masukin tuh. Ya. Nah ini kata Imam Ibnu Hajar Asqalani di sini dikatakan annalladzi kana bil mar'ati min sar'il jin la min sar'il khalat, bahwasanya ya kejang-kejang yang dihasilkan itu disebabkan oleh gangguan jin, bukan masalah kesehatan, bukan medis. Nah ini ya artinya yang namanya penyakit ada dua, ada medis, ada non medis. Kita mesti yakin tuh Bu, mesti beriman bahwasanya sihir ada, mesti percaya bahwasanya penyakit ain ada. Karena ada sekarang orang ya bilang begini, aneh nggak percaya sihir. Nah ini salah juga. Sihir ada. Nah itu turun surat Al-Falaq, An-Nas buat apa? Menangkal sihir. Ya. Yang nggak boleh dikit-dikit percaya sihir. Dagangan kagak laku-laku, suujon namanya orang. Ada yang sihir nih, ada yang ngirimin nih. Ya. Emang kadang-kadang kita dagang gagal laku bukan karena disihir, karena strategi tempatnya kurang strategis. Dagang di pojok gang, lah orang nggak lihat. Ya. Cari tempat yang apa? Yang strategis, yang bagus. Gitu. Yang kedua pemasarannya. Kadang ada orang dagang nasi pakai kaos kutang. Gitu ya. Ada orang di India dagang gorengan pakai ketek. Orang mana mau makan? Ya. Jadi kadang-kadang maaf ya, sepinya dagangan kita bukan gara-gara dikerjain orang, bukan. Mungkin kita sholat subuhnya kesiangan, mungkin sholat malas-malesan, mungkin ibadah segen-segenan. Makanya kalau ibadahnya itu macet, rejeki seret. Ibadah macet, rejeki seret. Ada kemarin nanya Bu, ada seorang perempuan, Ustadz, kalau suami jarang sholat kan mempengaruhi rezeki Ustadz ya, rezeki macet ya. Tapi kalau istri enggak kan Ustadz ya, gitu katanya. Enak banget katanya. Saya bilang begini, yang namanya rumah tangga suami istri sama. Kalau suami malas sholat rezeki seret, begitupun istri. Kalau istri malas sholat rezeki juga seret. Kan udah tinggal berdua, saling ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam ketakwaan. Ya kan enak kalau kita udah punya istri, kalau misalnya nggak ke masjid di rumah berjamaah, betul nggak? Kalau suaminya ketiduran yang bangun siapa? Istrinya. Kalau istri ketiduran yang bangun siapa? Suaminya. Saya kalau misalnya sholat subuh, kalau misalnya begadang kadang tidur jam 1, jam 2, istri saya bangunin subuh. Kan enak tuh. Ya. Kalau punya istri, makanya kalau yang duda kawin lagi nggak apa-apa boleh. kalau mau itu. Kenapa kita saling tolong menolong dalam kebaikan? Nah, jadi kembali lagi tadi, ya jangan dikit-dikit sihir. Tuh. Nah, ada amalan hadirin. Kalau kita pengen terhindar dari gangguan sihir, kita baca ratib. Baca apa? Ratib. Atau kita baca al-ma'surat. Zikir pagi, petang. Ada bacaan yang cakep tuh. Apa bacaan yang cakep? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Berapa kali bacanya? 3. Yang kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai. Berapa kali bacanya? 3. Ya. Kita baca tuh Al-Falaq, kita baca An-Nas, kita baca. Kenapa? Karena gangguan ada 3 hadirin. Gangguan ada 3. Yang pertama gangguan akidah. Gangguan akidah. Ini proteknya dengan cara membaca surat Kulhu atau surat Al-Ikhlas. Yang kedua gangguan zahir, gangguan makhluk yang nyata, binatang, ya, setan dan sebagainya, gangguan eksternal bahasanya. Nah itu, apa proteksinya? Dengan membaca Al-Falaq. Dan yang ketiga gangguan internal, bisikan, dengan membaca apa? An-Nas. Jadi jangan dilepas nih,
kulhu, al-falak, an-nas, dari 3 gangguan tadi, gangguan akidah, gangguan eksternal dan gangguan internal. Itu sudah Allah ya masukkan ke dalam Quran dan dijadikan oleh ulama sebagai wirid yang dimasukkan ke dalam ratib. Makanya siapa orang yang melazimkan ratib, insya Allah kagak bakal kena gangguan jin. Itu ya. Nah ini kembali ke kisah tadi. Ya, akhirnya apa? Ketika tuh perempuan minta didoakan karena suka tersingkap auratnya, dia malu kalau lagi ayan, lagi kejang, auratnya kelihatan. Ya, maka Nabi kita Muhammad SAW berdoa kepada Allah an la atakasyafa, agar ini orang ya tidak tersingkap auratnya. Fada'alaha, maka Nabi Muhammad mendoakannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini ya hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih itu ya. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil tadi, yang pertama boleh minta sembuh, yang kedua lebih afdol, lebih utama bersabar dengan sakit, lalu yang ketiga bolehnya berobat, yang keempat, nah ini keempat, bolehnya minta keringanan lagi sakit. Contoh, kita lagi sakit nih, pengen minta sembuh, malu sama Allah, ya Allah kasih sakit kadang-kadang itu kan buat ngampunin dosa. Tapi kita mau ngajar nih kayak gini nih, tapi masih sakit, mau minta sembuh malu. Boleh minta gini ya hadirin. Ya Allah, mau ngajar nih biar sehat dah. Itu waktu beberapa kali saya ngajar di sini, saya lagi sakit terus hadirin itu. Saya minta ya Allah, ya Allah, saya lagi kurang sehat ya Allah, saya mau ngajar di At-Taubah, kasih sehat ya Allah. Benar hadirin, saya dikasih sehat pas ngajar, habis sholat isya sakit lagi. Kenapa? Mau minta sembuh malu, ya Allah, malu banget ya Allah. Ya, malu kita Bu minta sembuh. Kenapa nih Bu? Orang kalau sholat, kalau ibadah bisa ikhlas, bisa riya, bisa ikhlas. Kalau ikhlas naik derajatnya, kalau riya nggak ada artinya. Tapi kalau yang namanya sakit Bu, itu kagak pakai ada ikhlas, nggak pakai riya, ikhlas semua. Ibadah yang nggak ditolak oleh Allah, seorang hamba sabar dengan sakitnya, nggak pakai ditolak itu. Pahalanya langsung diterima sama Allah. Kalau sholat, zakat, sedekah tergantung ikhlasnya. Kalau sakit enggak diterima sama Allah. Lebih enak mana kira-kira? Jalur sehat apa jalur sakit? Ya, dua-duanya lah. Ya. Makanya kalau lagi sakit, ya tuh saya pribadi kalau emang mesti ngajar, saya doa, ya Allah, saya mau ngajar ya Allah, kasih sehat. Bener Pak, sehat, lagi ngajar sehat. Entar aja pas sudah masuk mobil sakit lagi, dipijitin lagi pala kita. Nah begitu hadirin. Itu artinya boleh ya, boleh aja gitu. Kalau kita pengen minta sembuh malu, udah minta keringanan aja. Tuh ya. Imam Syafi'i hadirin. Imam Syafi'i diriwayatkan dalam kitab itu punya penyakit. Apa penyakit Imam Syafi'i? Ambeien. Ini ambeien bukan sembarang ambeien, udah stadium 4. Saking parahnya ambeien Imam Syafi'i kalau ngajar pakai kursi, itu di bawah kursinya ada baskom hadirin. Ngapain tuh baskom? Nadangin darah ambeiennya. Ya. Dan Imam Syafi'i nggak minta sembuh, nggak minta baik. Imam Syafi'i sabar. Nggak lama dari sakit, beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya. Tapi kita juga pengen ya Allah kalau kita meninggal, ya mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah. Ya Allah, mudah-mudahan yang lagi ngaji meninggalnya lagi ngaji gitu. Ya, meninggal lagi ngajar, meninggal lagi sholat, meninggal lagi sujud ya Allah. Cakep gak tuh hadirin? Ada seorang guru, dia lagi ngajar nih, lagi ngajar. Dia menyampaikan hadis, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Meninggal. Enak banget ya Allah. Ya. Makanya enggak ada doa yang saya panjatkan selalu melainkan doa itu husnul khotimah. Dah cakep dah tuh. Apalagi udah gocap umur. Apalagi yang udah 60 tinggal nunggu dipanggil sama Allah. Tuh baca tuh ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Tuh ya Allah ya tuh. Nah, jadi kita berharap ya mudah-mudahan kita semua husnul khotimah tuh.
Makanya nih ada satu fadilah hadirin. Ada orang yang meninggalnya dinilai syahid. Siapa itu? Salah satunya orang yang meninggal dinilai syahid, orang yang mati lagi nuntut ilmu. Makanya saya bilang tadi cakep banget ya, ngaji hari Jumat ya, atau kita lagi belajarnya hari Jumat atau malam Jumat dalam kondisi ngajinya di masjid lagi, dalam kondisi wudhu lagi. Ya Allah, itu guru saya Pak, saya punya guru almarhum. Ini orang soleh banget, namanya Bapak Ahmad Soleh namanya, bin Muhammad Soleh. Ya, orang soleh, anaknya soleh. Dibilang begini Pak, enak banget ya meninggal hari Jumat. Itu lagi megang pisang tuh, saya foto, saya ingat banget tuh. Ngomongnya hari Minggu. Minggu depan Jumat meninggal Pak. Dibilang enak banget meninggal Jumat, meninggal hari Jumat. Ya. Makanya kita mesti yakin bahwa apa yang kita ucapkan akan terjadi. Maka ucapkan yang baik-baik. Ya, ucapkan yang baik-baik. Takut boleh, cuman kebanget takut jangan. Takut boleh, ketakutan. Ya. Aneh ngeri dah mati lagi mancing gitu kan ya, misalnya. Aneh ngeri dah mati ketabrak motor. Maaf hadirin, bisa jadi kejadian hadirin. Makanya kita baik sangka aja dah, ya Allah matiin saya lagi ngaji, ya Allah lagi ibadah, ya Allah lagi dalam taat, ya Allah. Walaupun kadang-kadang maksiat, ya Allah lagi ngaji, ya Allah lagi ibadah, ya Allah. Tuh. Kalimat yang sering kita ucapkan Allah kabulkan. Itu ya. Makanya kemarin belum lama saya lagi ngelihat video YouTube hadirin. Itu ada videonya almarhum Haji Bunyamin S. Ya, Haji Bunyamin S bilang apa itu? Sekali-kali lo jadi gubernur, bener jadi gubernur tuh dia. Ternyata hadirin tahun 70 masih Bang Rano masih kecil pernah ngomong juga tuh. Lagi saya nonton film Sidul, sinetron Sidul, Bunyamin ngomong gini hadirin. Ya, lu minggir lu tuh, ntar jadi perawan basi lu gitu. Bener sekarang belum kawin-kawin tuh. Pemeran Atun itu belum kawin-kawin hadirin. Jadi apa artinya? Nih hati-hati eme mulut hadirin. Ya. Kalimat yang kita ucapkan walaupun kadang bercanda, kadang jadi kejadian. Ada salah seorang sahabat dibilang begini ame temennya. Aneh pengen kalau meninggal, aneh dalam kondisi tertusuk leher aneh, enggak Pan? Aneh meninggal syahid walaupun tertusuk oleh panah. Dia sambil nunjuk ke leher. Enggak niat, enggak minta, enggak. Pas meninggal ternyata subhanallah meninggal tertusuk lehernya. Itu ya. Makanya kita mesti baik sangka kepada Allah, ucapkan kalimat-kalimat baik, jangan ucapkan kalimat buruk. Kayak misalnya anak nih. Kita punya anak bandel banget. Nah, ya Allah nak, lu mau gede mau jadi apa? Mau jadi gembel begitu, nauzubillah tuh. Entar nauzubillah tuh kayak doa itu hadirin. Makanya kalau kita kesel sama anak kita, jangan kita jelekin, jangan kita bilang anak kita bakal ya gagal dan sebagainya, tapi kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan. Sebagaimana orang tua daripada seorang imam besar di Masjidil Haram namanya Imam Sudes. Ketika ini bandel, kata emaknya, emak doain lo jadi imam Masjidil Haram, begitu. Dikabul hadirin, udah gede jadi imam Masjidil. Gara-gara emaknya lagi kesel, dikatain, didoain, disumpahin jadi imam Masjidil Haram tuh ya. Nah ini kan banyak nih anak-anak kecil nih kalau di masjid jangan dikata-katain Pak, doain. Gue doain jadi ustadz lo gitu. Gue doain jadi kiai lo gitu. Hadirin. Nah jadi kembali lagi ya, orang itu mati terkadang sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan dan sesuai dengan keyakinan dirinya. Baik, kemudian diriwayatkan dalam hadis yang lain dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala ka'anni andur ila Rasulillah yahki nabiyyan minal anbiya. Suatu hari aku lihat Nabi lagi cerita seakan menceritakan kisah Nabi lain. Nabi lagi cerita seakan mengkisahkan Nabi lain. Kata pensyarah padahal Nabi lagi cerita dirinya sendiri. Nih boleh hadirin kita cerita tentang sesuatu padahal cerita kita gitu. Untuk menghindari kesombongan. Kadang-kadang maaf ya, kita kalau dikit-dikit cerita kita takutnya sombong. Contoh nih, kita pernah ya puasa selama 10 tahun. Berkah dari puasa Allah kasih kita karomah misalnya. Kita jangan cerita tuh hadirin kalau Allah kasih karomah.
Kalau Allah kasih kita karomah, ya, khawariqul ada, jangan cerita sama orang. Tapi boleh kita cerita, tapi sebutkan kayak itu orang lain gitu. Ada orang puasa 10 tahun, Allah kasih karomah begini. Nah itu boleh hadirin. Jadi menceritakan kelebihan, tapi yang kita sebut namanya orang. Seakan-akan itu bukan diri kita, gitu. Apa kisahnya yang dikisahkan Rasul? Dia dorobahu qaumuhu. Ada seorang nabi yang dipukul sama kaumnya. Fa'ad mauhu, mereka membuat itu nabi berdarah. Wa huwa yamsahud dama, kemudian diusap darahnya an wajhi, dari wajahnya. Yaqulu, seraya itu nabi berkata dengan kesabarannya, kelembutannya, Allahumma gfir qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, sungguh mereka belum kenal, belum tahu saya, kata seorang nabi ini. Nah ini sebenarnya kisah Nabi Muhammad, ya. Jadi Nabi Muhammad waktu di Thaif itu ketika datang ke sana berdakwah disambit, bukan disambut. Ada pelajaran begini hadirin yang saya tangkap. Kenapa Nabi ketika di Madinah disambut? Kenapa di Thaif nggak disambut? Pernah berpikir nggak begitu? Kok Nabi lagi di Mekah, di Thaif disambit, di Madinah disambut? Kenapa? Ada pelajaran apa? Ternyata sebelum Rasul hijrah ke Madinah, nih Rasul sudah ngutus dulu orang, utusan. Namanya Mus'ab bin Umair. Itu Mus'ab bin Umair diutus sama Nabi ke Madinah berdakwah mengislamkan banyak orang. Hampir setengah kota Madinah Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Nah, ketika masuk Islam, mereka penasaran dong, Nabi Muhammad kayak apa sih? Akhirnya apa? Diutuslah mereka ke Mekah mengadakan perjanjian Bai'ah Aqabah. Nah sehingga ketika Nabi datang ke Madinah, orang udah kenal belum? Udah tahu belum? Udah viral belum? Disambut gak? Disambut tuh. Ketika di Madinah disambut karena udah viral duluan. Ya. Nah yang kedua, ketika di Taif, Nabi utus-utusan gak? Enggak. Makanya wajar ketika datang diapain? Disambit. Pelajaran ini buat para calon-calon guru, calon-calon ustadz, ya. Antum kalau mau dakwah ke satu tempat, pilihannya dua. Antum datang ke sono tanpa antum dikenali, antum disambit, dimusuhin, atau antum utus dulu utusan. Biar apa? Biar antum dikenal dulu di sana. Nanti antum akan disambut. Begitu. Saya waktu dakwah ke Belitung, Bangka Belitung, saya punya murid di sana. Dia berdakwah di sana, buka pesantren di sana. Saya datang ke sana Pak, disambut. Masya Allah, sambutannya luar biasa. Kenapa? Udah ada murid saya di sana. Tapi lain ceritanya kalau saya berdakwah ke daerah-daerah, nggak ada murid saya, orang nggak kenal sama saya. Tuh. Jadi kalau kita berdakwah pilihannya dua, mau yang mana tuh? Ya, mau datang disambit, pahalanya gede. Ya. Mau datang disambut juga sama. Ya dakwah-dakwah juga. Artinya apa? Artinya kesuksesan kita di dalam suatu dakwah itu bisa disebabkan karena kita udah dikenal duluan. Tuh, ya. Tapi jangan salah hadirin ya. Ini Nabi dakwah di Thaif ini pelajarannya banyak yang bisa kita petik. Satu nih, ketika Nabi dakwah di Thaif kan disambit tuh. Datang malaikat. Malaikat penjaga gunung. Kata malaikat, ya Muhammad, kalau anda izinkan saya himpit kampung Thaif ini dengan gunung biar mati semua penduduknya. Saya nggak redok Nabi saya diperlakukan seperti ini. Tapi lihat bagaimana Nabi punya sifat halim, punya nama halim. Kan ada nama sobir, orang yang sabar. Nabi sabar, tapi ada lagi yang kedua namanya halim. Apa sih halim? Sabar juga, cuman beda sabar dengan hilim. Kalau sabar dia itu menahan dirinya untuk membalas, bisa mampu bisa nggak mampu. Kalau hilim dia nggak membalas padahal mampu. Saya mau tanya, Rasul mampu nggak membalas orang Thaif? Mampu, tapi Nabi nggak kerjakan itu. Nabi sabar. Itu namanya apa tadi? Hilim. Makanya kalau kita punya anak kita namain Halim, itu orangnya sabar padahal bisa ngebalas. Namanya Halim. Ya. Jadi kalau kita namain anak kita Halim, nah itu ya
Berarti di atas satu tingkat dari kesabaran yang normal. Ya. Nah ini pelajarannya gini hadirin. Ketika Nabi berdakwah di Taif, ya, Nabi nggak membalas mereka. Nabi bilang, kelak akan lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah. Apa pelajarannya? Ini kata Habib Umar. Kita kalau nasihatin orang, ngajarin orang, itu bukan sekedar ngajarin orangnya, tapi sedang kita dakwahi, kita ajarkan orang-orang calon-calon keturunannya yang masih berada dalam tulang sulbinya. Ya. Maaf ya, kadang ada seorang bapak, dia bukan ulama, tapi dia ikut ngaji, hadir ngaji, rutin. Dia ngaji sama ustadz, sama kiai, disampaikan ilmu, itu sedang bukan lagi ngajarin bapaknya doang gitu. Itu sang guru sedang mendidik anaknya yang ada dalam tulang sulbinya. Ya. Makanya kita jangan capek-capek nasihatin anak kita, jangan capek-capek nasihatin orang. Mungkin bisa jadi dianya nggak benar, tapi anak turunannya benar. Makanya orang Taif setelah yang generasi awal meninggal, mereka punya anak turunan, semuanya masuk Islam. Tuh. Jadi begitu konsep kita ngasih nasihat, jangan berharap diterima, tapi kita sampaikan aja. Qulil haqqo walau kana murron, katakan yang benar walaupun pahit. Mungkin ame bapaknya kita sampaikan nggak masuk, tapi nanti dia punya anak, akan masuk nasihat itu kepada anak-anak keturunannya. Jadi ini pelajaran besar buat kita. Jangan putus asa kalau berdakwah. Lihat Nabi. Bahkan diriwayatkan di sini Nabi sampai apa tuh? Sampai ya beliau punya wajah sobek. Sampai giginya tanggal. Pernah Rasul giginya copot. Nah ini ulama beda pendapat hadirin. Seandainya Nabi giginya copot, ya, berarti mengurangi keindahan Nabi kan? Tapi kata ulama enggak. Nabi Muhammad walaupun sudah berusia 40 ke atas, Allah punya kasih karomah mukjizat buat Nabi. Nabi masih bisa giginya tumbuh lagi. Ya, jadi kalau kita pernah dengar Nabi giginya patah, itu kata ulama, itu Nabi giginya tumbuh lagi, jadi sempurna lagi. Beda sama kita. Kalau kita kan ganti gigi berapa kali? Sekali udah. Masih kecil giginya copot udah. Itu udah begitu aja tuh. Sampai tua nggak numbuh lagi dah. Yang tadinya manual sekarang jadi matic. Ini udah banyak nih ya jamaah maticiyah nih tuh. Itu hadirin subhanallah. Jadi Rasulullah sempurna, saking sempurnanya tadi gigi yang sudah copot kembali utuh lagi. Yang ketiga pelajarannya apa? Pelajarannya bagaimana Nabi sabarnya mendidik umat. Makanya nih kalau jadi ustadz, jadi dai, jadi guru memang kudu banyak sabar hadirin. Pernah suatu waktu Nabi bagiin ghanimah, harta rampasan perang. Ada sahabat bilang begini, nih Nabi kagak adil nih bagiannya, begitu. Nabi yang begitu adilnya, paling bertakwa, paling adil, dibilang kagak adil. Sampailah berita itu kedengeran ke Rasulullah, disampaikan sama sahabat, ya Rasulullah, ada yang bilang katanya pembagian antum nggak adil. Rasul mukanya merah hadirin, marah Rasulullah. Coba dilihat ya. Jadi Rasul pernah marah nggak? Marah. Jadi jangan dibilang Rasul itu tenang mulu, enggak, ada marahnya juga, namanya Cuman Rasulullah ketika marah nggak kayak kita. Kalau kita kan ngamuk ya. Mana yang bilang pembagian berkat kemarin Maulid di Atobah nggak adil? Waduh. Ketua mau panitia marah gitu. Kalau nggak bisa bikin Maulid jangan bikin Maulid, kan ada aja begitu ya kadang-kadang ya. Apaan gue duduk datang depan kagak dapat berkat gitu. Ya lu kagak narik. Kadang-kadang kan begitu ya, kita Maulid nggak dapat berkat, jangan pakai marah. Emang belum rezekinya. Biar kayak dapat dekat pintu kagak dapat juga wajar. Namanya emang belum rezeki. Jangan pakai marah sama panitia. Ini sama nih sahabat, ngerasa pembagiannya dikit dia marah sama Nabi. Ya. Lantas Nabi katakan apa ini? Yang luar biasa. Semoga Allah merahmati Musa. Ya. Sungguh Nabi Musa lebih banyak disakiti umatnya ketimbang saya, tapi sabar. Apa pelajarannya tadi? Ya. Nabi Muhammad bilang begitu. Nabi Musa luar biasa ya. Umatnya begitu luar biasa, tapi sabar.
Saya baru ngadepin yang begini di merah muka saya tuh. Ya, artinya apa? Ini gambaran buat kita bahwa para nabi itu ujiannya umatnya. Makanya ada yang nanya begini, guru, ane lihat antum kayaknya nggak ada ujiannya. Ini yang ini teman kita jamaah kita ujiannya duit, jamaah kita ujiannya bininya galak banget. Yang ini ujiannya sakit. Kayaknya antum nggak ada ujiannya ya? Kata jamaah ane begitu, ane nggak ada ujiannya. Ane bilang ujian ane ente-ente gitu. Ujian ane ente-ente. Ada jamaah tadi barusan ya, kita doakan semoga Allah kasih hidayah, Allah kuatkan. Dia cerita WhatsApp, guru tadi pagi aneh hampir minum Wipol katanya. Allahu Akbar. Tahu Wipol? Buat bersihin apa tuh? Pengen diminum. Maksudnya mau apa itu? Mau mengakhiri hidupnya, ya Allah. Tuh. Ya. Kasihan nggak tuh Pak? Kita sebagai guru pikiran nggak? Pikiran ya Allah nih gimana itu? Datang lagi orang, Ustadz, motor aneh pengen ditarik, ada nggak kira-kira barang 1 juta kata gitu? Ada lagi, Ustadz, laki saya kabur Ustadz, belum pulang-pulang, gimana? Aduh. Jadi mungkin saya orang lain nggak punya masalah, tapi masalah saya itu jamaah-jamaah itu. Makanya Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya sakit kagak. Nabi nggak sakit hadirin. Illa di akhir hayatnya. Ya, paling ya Nabi kadang memilih hidup miskin, hidup susah. Kayaknya Nabi nggak ada ujiannya, tapi sungguh ujian para Nabi adalah umatnya. Ujian ustadz jamaahnya itu. Nah kalau mungkin ya kita sebagai kepala keluarga ngadepin masalah, paling masalah anak, paling masalah istri. Tapi kalau sebagai ustadz, sebagai guru, sebagai ya orang yang diamanahkan orang-orang banyak, ya masalah kita semua masalah orang. Gitu. Makanya pesan guru saya, kalau ente buat belajar buat diri ente, ketahuilah kebutuhan ilmu buat kita dikit. Nggak banyak-banyak Bu kita belajar, dikit doang. Tapi kalau ente buat jadi ustadz, buat jadi guru, buat bimbing orang, ketahuilah kebutuhan orang banyak. Kita mondok belajar, berguru ame guru, yang kita pelajarin fikih, bagaimana sholat, bagaimana zakat. Kita belajar ilmu hati, bagaimana menghilangkan riya, bagaimana menghilangkan ujub. Kita belajar tafsir, bagaimana menafsirkan Quran. Kita belajar hadis. Tapi giliran ke masyarakat, orang butuhnya apa? Ustadz, istri saya kesurupan gitu. Perasaan dulu gua nggak belajar itu kayaknya. Makanya kadang pernah kejadian begitu. Ada seorang ustadz yakin banget. Dia di pondok belajar nahu sorof, ada orang kesurupan, dibacain tasrif hadirin. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alat. Karena emang nggak belajar itu. Makanya siapa orang yang pengen terjun di masyarakat, pelajarannya banyak banget. Nggak sekedar cukup ilmu fikih, nggak cukup ilmu tauhid, tapi juga ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, ilmu bagaimana mengelola keuangan, kan begitu. Ya kan orang ngeluh ke kita, nanya kadang-kadang bukan fikih doang, kadang-kadang ngadu masalah hidup hadirin. Ustadz, saya mau nanya nih, gimana caranya kalau saya mau makan punya duit cuma goceng, katanya gitu. Gimana makan? Saya jawab gampang, itu goceng buat naik ya Gojek, datang acara maulid, lu tungguin sampai kelar, ntar ada kebuli keluar tuh, dapat gak tuh? Unik-unik masalah orang, masya Allah tuh ya. Kemudian diriwayatkan dalam hadis yang lain dari Abi Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ma yusibul muslim min nasabin, tidaklah seorang muslim tertimpa letih, wala wasabin sakit, wala hammin sedih, ya wala hazanin galau, wala azan tertimpa gangguan, wala ghammin mengalami kerundungan hati, hatta syaukatu yushakuha, sampai pun duri yang menusuk di dalam badannya, tusuk dirinya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan Allah akan hapusin dosa-dosanya. Nah ini kata ulama dosa kecil hadirin. Dosa yang dihapuskan dosa apa tuh? Dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar harus dihapus dengan taubat. Dosa kecil dapat dihapus dengan kebaikan. Tuh ya. Jadi kalau kita punya dosa kecil, kehapusnya dengan kebaikan. Mungkin kita maaf, kita ngelihat yang bukan mahramnya ada sedikit syahwat misalnya, kan dosa tuh, dosa kecil. Nah itu kalau kita ke masjid, kita wudhu, hilang tuh dosanya. Tapi kalau yang namanya dosa gede,
berzina, membunuh, mencuri, itu harus tobat. Dan tobat, ingat hadirin, nggak mesti sholat. Yang pernah saya jelaskan dulu, tobat nggak mesti sholat. Tobat itu nyesel, minimal air mata 1 tetes tercucur dari mata kita, tandanya nyesel. Ya. Kalau air mata belum netes, kayaknya belum nyesel. Gitu ya. Nah ini dikatakan sampai pun duri. Nah makanya kita berbaik sangka kepada Allah kalau kita jalan kaki kemudian ketusuk duri, kena beling, kena paku, atau kesandung, atau kejepit, kan sakit tuh. Kita baik sangka itu cara Allah ngapusin dosa-dosa kita. Ya. Maaf ya, kadang-kadang kita sakit gigi, kita fokusnya kan di giginya, kan sakit. Kita sakit lidah sariawan, kita fokusnya di sakitnya. Padahal kalau kita pengen telisik, bisa jadi gigi kita, mulut kita sering maksiat sama Allah. Itu tuh teguran dari Allah. Buat orang-orang ahlilah, buat para wali Allah, mereka ngeh tuh. Kalau mereka sakit giginya, sakit mulutnya, mereka ngeh. Oh, dosa mulut nih. Ya Allah, maafin saya kalau ngomong nggak benar ya Allah. Ya Allah, maafin saya kalau gibah orang ya Allah. Tuh. Doa gibah apa doa gibah? Biar Allah ampunin. Allahumma gfir lana walahu. Ya Allah, ampunin kami dan ampunin dia. Kalau perempuan, Allahumma gfir lana walahunna. Allahumma gfir lana walaha, gitu. Itu doa gibah tuh. Ya. Jadi kalau kita sakit, menderita sakit, ya, kalau bisa kita perhatikan bahwa ada di balik sakit itu dosa yang sedang diampuni Allah. Nah ini ya, jadi diampunin dosa-dosa kita. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik qala yang mengatakan la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang dari kalian itu berharap mati lidurrin, karena sakit yang menimpanya. Tuh, kalau kita sakit jangan minta mati. Mati aja lah, mati jangan. Fa in kana la budda fa'ila. Seandainya nih emang harus orang itu mati, falyakul, katakanlah Allahumma ahyini ma kanatil haya khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jikalau hidup baik untukku. Wa tawaffani, wa matikan aku in kanatil wafat khairan li, kalau mati baik untukku. Jadi dibolehkan kalau seandainya nih kayaknya udah umurannya nggak panjang nih. Gitu. Ya. Tapi yang unik hadirin, ada orang tertentu, ya, kemarin ada jamaah nanya, Ustadz kalau kita pengen mati kan ada fitnah sakaratul maut ya. Apa sih fitnah sakaratul maut? Ketika pengen mati, kita keausan hadirin. Itu diriwayatkan kalau orang aus itu katanya diminumin selautan nggak bakal hilang ausnya. Nah di situ datang setan menawarkan minuman. Kata iblis, kata setan, ya fulan, kalau ente mau minum silahkan, murtad dari agama ente. Aneh kasih. Nah karena saking ausnya, tuh orang murtad akhirnya. Nauzubillah. Ini di akhir hayat nih. Dinanya sama saya, guru saya takut banget dah kalau kena fitnah itu, fitnah sakaratul maut. Ya. Nah saya bilang begini hadirin, ada orang yang selamat dari fitnah sakaratul maut. Siapa itu? Orang yang pernah ngimpi Rasulullah. Maka dikatakan siapa yang pernah ngimpi Rasul, wafatnya husnul khotimah, dijamin. Kata Rasul, man ra'ani fil manam fasayaroni fil yakhzah. Orang yang melihat aku di dalam tidurnya, maka akan melihat aku kelak di alam nyata. Kapan? Pas sakaratul maut didatengin sama Rasulullah. Jadi pas iblis lagi datang, Rasul usir, yang datang Rasul, yang ngasih minum Rasulullah. Buat siapa itu? Buat orang yang udah pernah ngimpi Rasulullah. Sekarang saya mau tanya di sini, yang pernah ngimpi Rasul siapa? Terus bagaimana ciri-ciri ngimpi Rasul? Saya kasih gambarannya begini. Ada orang ngimpi Rasul, dia melihat Rasul cuman nggak lihat mukanya, lihat badannya doang. Itu udah ngimpi Rasul. Dia ngimpi Rasul cuman di balik tembok, tuh di dalam ada Rasul. Itu udah ngimpi Rasul. Ada orang ngimpi Rasul cuman jauh, nggak kelihatan, kecil. Itu termasuk udah ngimpi Rasul. Ya. Jadi ngimpi Rasul luas, maknanya banyak. Walaupun kita nggak lihat mukanya, yang lihat mukanya itu orang-orang yang punya batiniah kuat, hatinya kuat. Kalau hatinya nggak kuat, nggak bakal sanggup melihat Rasulullah. Sama kayak kita dengan pejabat. Kita kalau sama pejabat bawaannya mau nunduk aja gitu ya. Karena secara mental kita kalah sama mereka. Orang-orang besar tuh mentalnya kuat. Sampai kalau kita salaman kita yang nunduk. Tapi kalau kita lebih kuat, itu pejabat nunduk sama kita.
Nah begitupun Rasulullah. Kita nggak bisa ngelihat Rasul kalau mental kita masih lemah. Makanya beberapa orang cerita saya ngimpi Rasul cuman nggak lihat mukanya. Itu Rasulullah. Itu. Nah orang yang pernah ngimpi ketemu Rasul walaupun dalam kondisi begitu, nanti sebelum meninggal yang akan menemani sakaratul mautnya adalah Rasulullah. Amin ya rabbal. Apa amalannya biar bisa ngimpi ketemu Rasulullah? Paling sekurang-kurangnya baca sholawat. Ada dalam kitab Bahjatul Wasail disebutkan ada yang namanya syafaat uzma, ada yang namanya syafaat khosoh. Apa uzma? Syafaat yang semua orang dapat walaupun kafir. Ada syafaat khosoh, syafaat khusus. Buat siapa itu? Li ahlil kabair, buat orang yang berdosa besar. Orang tukang mabok, orang berzina akan dapat syafaat. Bayangkan ya, orang zina, orang mabok bisa dapat syafaat, hadirin. Ada yang nanya, Ustadz kapan tuh orang mabok bisa dapat syafaat? Kalau orang yang suka mabok itu masih banyakin sholawat. Jadi kita jangan khawatir hadirin. Kita masih punya nih senjata. Kita masih punya pegangan apa itu? Sholawat. Walaupun kita ahli maksiat karena mungkin belum bisa ninggalin, jangan pernah tinggalkan sholawat. Insya Allah orang yang meninggal walaupun dia masih bergelimang maksiat, dia belum bisa tinggal masih tapi rajin sholawat akan dapat syafaat khusus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah inilah sekedar pembahasan kita. Insya Allah kita singkat nanti ya. Kita langsung masuk kepada bab yang selanjutnya ya, di fasal yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Kita doakan yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, keafiatan juga buat para jamaah-jamaah kita yang telah berpulang ke rahmat Allah. Mudah-mudahan diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya. Salah satu jamaah kita yaitu Pak Kohar yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil. Kita semua yang kelak akan dipanggil Allah mudah-mudahan dipanggil dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman Islam yang sempurna. Ala hadhihi al-Fatihah.